Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Kiranya kita sekalian di dalam keadaan yang baik, sehat, semangat, serta penuh dengan sukacita. Memasuki Minggu Advent yang ketiga, kiranya sukacita kita makin meluap. Hari ini kita memasuki Advent yang ketiga, di mana lilin Advent yang ketiga melambangkan sukacita atas kedatangan Kristus yang makin dekat. Kiranya hal ini mendorong kita untuk menyambut kedatangan Kristus dengan penuh sukacita pula. Kita dipanggil untuk memberi kesaksian tentang Yesus Kristus Sang Terang. Ini merupakan panggilan bagi setiap orang percaya untuk menghadirkan sukacita bagi semua orang melalui kehadiran terang bagi dunia, yaitu Yesus Kristus. Kita yang telah hidup di dalam terang yang penuh dengan sukacita ini, mari kita membagikan sukacita itu dengan menjadi pewarta yang terus mempersaksikan Sang Terang. Marilah saat ini kita menghampiri Allah yang telah menganugerahkan iman melalui ibadah saat ini. Kiranya pertolongan ibadah Advent minggu ketiga ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Betapa bahagianya memiliki Yesus Kristus. Betapa sukacitanya menjadi ahli waris kerajaan surga. Mari kita bernyanyi, mari kita memuji Yesus, Sang Penebus hidup kita. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kebenaran, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat 4 hingga ayat yang ke-5. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Yesus Kristus melenyapkan kegelapan. Kekacauan dunia menjadi harmoni yang indah. Oleh karena terang itu telah datang. Segalanya menjadi baik karena Kristus Yesus. Noel mulai dikabarkan pada gembala di padang. Mereka sedang jaga
sepanjang malam sunyi senyap, sukacita, sukacita. Raja surga telah lahirlah, orang Majus nampak bintang, meski jauh tetap datang. Segenap hati cari Raja, ikut bintang bercahaya, sukacita, sukacita. Raja surga telah lahirlah. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari membawa hidup kita kepada Tuhan untuk mengalami sukacita dari Tuhan. Karena sesungguhnya kita dibelenggu oleh dosa, sehingga ratapan, penderitaan, kesusahan yang menghimpit kita telah menghilangkan sukacita yang Tuhan sudah berikan. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa persoalan hidup, sakit, penyakit, penderitaan yang kami alami hingga hari ini membuat kami kehilangan sukacita. Kami tidak mampu untuk bersyukur kepada Tuhan. Kami tidak mampu menyatakan sukacita kepada orang-orang di sekeliling kami. Karena kami merasa bahwa diri kami sendiri tidak mengalami sukacita. Tuhan, ampunilah kami, karena kami telah menimbun sukacita dengan berbagai macam rasa khawatir, rasa takut, rasa kecewa, rasa marah, karena keadaan yang kami hadapi. Tuhan, ampunilah kami, dan tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami tetap memandang kepada Tuhan, Allah yang telah menjadi manusia, datang ke dalam dunia untuk menganugerahkan keselamatan, untuk membawa kami ke dalam kehidupan yang kekal, mengalami sukacita surgawi. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada saat ini kami memohon, kiranya Tuhan mengampuni kami dan menolong kami, supaya kami mampu untuk hidup di dalam sukacita dan mewartakan sukacita itu kepada orang-orang sekeliling kami, sehingga mereka pun juga merasakan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Sebagai respon kita atas pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kita, mari kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan, sebagaimana yang terdapat di dalam Matius 5
ayat yang ke-16 menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Mari kita bacakan bersama-sama. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang telah hidup di dalam terang memiliki tugas untuk membawa terang itu di mana kita berada, agar kegelapan itu lenyap dan sukacita surgawi hadir. Ribuan orang binasa dalam dosa, sinarkan terangmu. Dengarlah cerita jiwa manusia, lekaslah sinarkan terang, sinarkan terang Injil Tuhan, sinarkan terang di tempat gelap ladangnya, semua telah masak, lekaslah sinarkan terang. Banyak jiwa dalam gelap terus mengeluh, sinarkan terangmu. Mereka telah lama menunggumu, lekaslah sinarkan terang, sinarkan terang Injil Tuhan, sinarkan terang di tempat gelap ladangnya, semua telah masak, lekaslah sinarkan terang. Mari bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan kembali pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Ialah setiap kita yang percaya mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satukan hati untuk berdoa di dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi bangsa kami Indonesia, di mana tanggal 9 Desember yang lalu, kami telah bersama-sama melaksanakan pemilihan kepala daerah. Terima kasih pertolongan Tuhan bagi KPU, KPUD, bagi Panwaslu, bagi seluruh anggota-anggota yang terlibat di dalam pemilihan kepala daerah. Kami bersyukur pula atas masyarakat yang begitu antusias menggunakan hak pilihnya. Kami juga bersyukur untuk keamanan yang telah Tuhan nyatakan melalui aparat keamanan yang selalu bersiap siaga. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik menolong jalannya pilkada dengan lancar. Kami serahkan bagi kelanjutan penghitungan suara. Kiranya semua di dalam kendali Tuhan. Pihak-pihak yang berusaha untuk mengganggu, kami mohon Tuhan yang hancurkan. Bahkan Tuhan buat mereka insaf atau bertobat. Tuhan, kami berdoa
biarlah masa depan daerah-daerah yang pemimpinnya baru atau melanjutkan kepemimpinan yang lama, mereka tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Daerah mereka semakin maju, semakin menjadi lebih baik. Masyarakatnya pun juga boleh hidup di dalam kemakmuran, di dalam keadilan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan pula bagi keadaan kesehatan bangsa kami Indonesia. Kiranya di masa pandemi ini seluruh rakyat Indonesia Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Mereka semakin tertib, semakin taat melaksanakan protokol kesehatan. Mereka semakin menyadari pentingnya melaksanakan protokol ini demi kesehatan bersama, demi kelangsungan kehidupan yang lebih baik dengan kondisi ekonomi yang semakin meningkat, semakin baik, maka kondisi-kondisi yang lain pun juga berangsur-angsur membaik. Maka kami berdoa supaya Tuhan menolong pemerintah, Tuhan menolong para relawan, Tuhan menolong setiap tim medis, dan juga Tuhan menolong kami masyarakat Indonesia bekerja sama demi menuntaskan pandemi ini, sehingga kami bisa kembali menjalani hidup dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-gereja di dalam mempersiapkan Natal. Kami menyadari dalam suasana pandemi ini, tentunya kami merayakan Natal juga dalam suasana yang berbeda. Namun biarlah kami tetap memiliki semangat dan sukacita, memiliki iman dan pengharapan, sehingga di masa Advent dan menjelang kami merayakan Natal menjadi momen yang baik untuk kami merenungkan kembali makna kelahiran Kristus, dan kami menanti-nantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya pun dengan penuh pengharapan, dengan penuh sukacita, dengan kesiapan yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa kami, syafaat kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita memohon kepada Tuhan untuk mengoreksi diri kita melalui firman Tuhan yang bersama-sama akan kita renungkan, agar kita semakin kudus di hadapan Tuhan, serta menjadi umat-Nya yang setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa mohon pertolongan dari Tuhan sebelum kita belajar firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami di saat kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan.
Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, supaya kami semakin tahu apa yang menjadi kehendak serta rencana Tuhan atas hidup kami, sehingga kami dapat mengerjakan apa yang menjadi kehendak dan hidup di dalam rencana Tuhan. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membahas tema mewartakan sukacita dalam terang, memasuki Minggu Advent yang ketiga. Mari kita membaca bagian firman Tuhan untuk mendasari renungan pada pagi hari ini. Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal pertama. Kita membaca ayat 4, ayat 5, dan ayat yang ke-9. Pasal pertama, ayat 4, 5, dan ayat yang ke-9. Injil Yohanes. Kalau Bapak, Ibu, Saudara bisa membaca, silahkan nanti membacanya sampai dengan ayat yang ke-34. Tapi sekarang kita membaca ayat 4, 5, dan 9. Demikian firman Tuhan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di bulan Desember itu kita sebagai orang Kristen selalu mempersiapkan sebuah perayaan atau peringatan yang cukup besar. Bahkan kalau kita sebagai orang Kristen, ini perayaan yang penting, yaitu Natal. Merayakan atau memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Di dalam masa kita menyambut Natal itu, kita mempersiapkan diri. Kita akan memasang berbagai macam ornamen-ornamen Natal. Baik itu pohon Natalnya, hiasan pohon Natalnya, kemudian kita mempersiapkan kado-kado ya, sekalipun isinya kosong tapi sebagai hiasan dari Natal tersebut. Dan yang paling penting ya itu adalah kita akan memasang lampu-lampu yang berwarna-warni. Saudara, adanya ornamen Natal, kalau belum ada hiasan lampunya, maka seolah-olah Natal ini belum belum berkesan, belum mewah, belum luar biasa. Tapi begitu sudah ada ornamen lampunya, ya disorot lampu atau di pohon Natalnya itu, pohon cemaranya ada kerlap-kerlip dari lampu, itu menambah suasana Natal menjadi lebih ceria, lebih bersukacita. Saudara, kalau kita memperhatikan dalam sebuah dekorasi, entah itu dekorasi di gereja, dekorasi pernikahan, pesta, dan lain sebagainya, semuanya sudah tersedia atau sudah disiapkan, dan biasanya sentuhan terakhir itu adalah lampu. Ya, lampu membawa suasana menjadi semakin hidup. Tanpa lampu seolah-olah hiasan atau dekorasi yang kelihatannya sudah bagus itu kurang menyatu. Tapi begitu ada lampu, ya, entah dia dipasang di berbagai sudut, itu membuat ornamen dekorasi menjadi lebih hidup dan kelihatan wah luar biasa. Saudara, ketika Natal ada berbagai macam ornamen tetapi belum ada lampunya, ini rasanya kurang hidup gitu ya. Saudara, saya ingat jika demikian, lampu-lampu kemerlap-kemerlip di dalam ornamen Natal ini seolah-olah ingin
menyatakan terang. Seolah-olah ingin menunjukkan bahwa Natal ini adalah hadirnya terang. Saudara, maka seringkali di dalam masa Advent itu kita menyalakan lilin Advent. Ya, ada 5 lilin setiap minggu kita nyalakan 1 lilin, minggu berikutnya 2 lilin, minggu berikutnya 3 lilin, 4 lilin, sampai hari Natal tiba, ibadahnya itu kita menyalakan ke-5 lilinnya. Jadi seolah-olah lampu atau lilin atau terang itu dihadirkan untuk mengenyahkan atau melenyapkan kegelapan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kadang kita tidak memikirkan kenapa di dalam sebuah ornamen Natal, hiasan Natal harus ada lampu, gitu ya. Ini sebenarnya, ini menurut saya, gitu ya. Ini ingin menunjukkan bahwa terang itu hadir, dan terang itu membawa suasana yang indah, membawa sukacita. Ya, minggu ketiga ini gambaran sukacita hadir untuk apa? Untuk membawa manusia mengalami keselamatan, untuk menolong manusia yang berada dalam kegelapan itu hidup di dalam terang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yohanes menyampaikan sebuah kesaksian mengenai terang yang tadi kita baca itu, dia ingin menunjukkan kepada kita pembacanya bahwa terang itu telah datang ke dalam dunia. Dia menunjuk bahwa terang itu adalah firman yang bersama-sama dengan Allah. Ayat 1 dan 2. Firman itu adalah Allah. Firman yang menjadikan segala sesuatu. Jadi firman itu ikut menciptakan segala sesuatu. Lalu ayat yang 9 itu dikatakan terang yang sesungguhnya. Jadi firman itu adalah terang. Dunia adalah kepunyaannya. Jadi seluruh dunia karena diciptakan melalui firman tadi, maka seluruh dunia itu menjadi kepunyaan dari firman atau terang. Dia datang ke dunia menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi firman atau terang itu datang ke dalam dunia menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan ia penuh kasih karunia dan kebenaran, serta disebut sebagai anak tunggal Allah. Saudara, siapa firman itu? Siapa terang itu? Kalau di dalam ayat 29 pasal 1 Injil Yohanes dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, ya, melihat Yesus datang kepadanya. Dan kemudian Yohanes Pembaptis ini berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi Yohanes Pembaptis menyebut bahwa yang dimaksud dengan firman, yang dimaksud dengan terang itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Nah, dari kesaksian Injil Yohanes melalui Yohanes Pembaptis, dia terang, kemudian firman itu adalah Yesus. Jadi Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah terang. Saudara, mari kita memperhatikan 3 ayat yang kita baca tadi. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terang itu datang ke dalam dunia. Pertanyaannya, mengapa terang itu harus datang ke dalam dunia? Saudara, terang itu hadirnya selalu di dalam kegelapan. Jadi lampu-lampu ini yang menerangi ini
dinyalakan dan ditempatkan di dalam gelap. Lampu ini tidak mungkin saya letakkan di luar gedung yang ada terang sinar mataharinya. Lalu saya nyalakan. Akan saya nyalakan ketika malam tiba di mana tidak ada cahaya matahari yang menerangi. Sehingga lokasi tersebut gelap. Maka perlu lampu yang menerangi. Maka terang itu biasanya hadir, ya, terang itu hadirnya di dalam kegelapan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini alasan Yesus datang ke dalam dunia atau terang itu datang ke dalam dunia. Alasannya apa? Pasti dunia ini berada di dalam kegelapan. Kalau dunia ini berada dalam terang, ya tidak perlu juga Yesus datang ke dalam dunia. Tapi karena dunia ini berada dalam kuasa kegelapan, maka Yesus datang ke dalam dunia. Terang itu datang ke dalam dunia untuk melenyapkan kegelapan. Karena dosa, maka dunia ini dikuasai oleh kegelapan. Dosa membuat dunia berada di dalam kegelapan, termasuk manusia yang tinggal di dalam dunia. Hatinya itu dikuasai oleh kegelapan. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Manusia itu tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan di dalam terang karena berada di dalam kegelapan. Artinya manusia punya kecenderungan untuk berbuat sesuatu yang berdosa karena dia hidup di dalam kegelapan. Yang dia lakukan, yang dia pikirkan, yang dia katakan, kecenderungannya adalah perbuatan di dalam kegelapan karena memang dia berada di dalam kegelapan. Melakukan sesuatu kalau dalam kegelapan itu resikonya besar. Pasti kemungkinan besar mengalami kesalahan, ya, mengalami kecelakaan, mengalami kerusakan lah dan lain sebagainya. Kecenderungan ketika kita melakukan segala sesuatu di dalam kegelapan. Cuma tidur saja yang gelap itu kita tidak perlu khawatir, ya. Tapi kalau kita makan di dalam kegelapan, kita masak di dalam kegelapan, ya. Lalu kita gergaji atau apalah bekerja dalam kegelapan, itu resiko kecelakaannya, resiko terjadi kesalahan besar. Maka orang-orang atau manusia yang hatinya di dalam gelap, dikuasai oleh kegelapan, kecenderungan berbuat dosa, kecenderungan berbuat kesalahan itu lebih besar daripada orang yang tinggal di dalam terang. Saudara, kegelapan itu tidak mungkin lenyap jika tidak ada terang yang hadir di tengah kegelapan. Dan jika kegelapan itu tidak dilenyapkan Bapak Ibu Saudara, maka manusia yang tinggal dalam kegelapan itu berjalan menuju kepada kebinasaan. Karena dia tidak tahu, dia tidak bisa melihat mana jalan yang benar. Pokoknya aku jalan. Entah dia jalannya lurus atau ternyata dia jalannya miring ke kiri atau miring ke kanan. Pokoknya dia berjalan, dia tidak tahu arahnya. Maka dikatakan orang-orang seperti ini akan berujung kepada kebinasaan. Yesus sang terang itu datang ke dalam dunia yang gelap untuk menyingkirkan kegelapan, untuk melenyapkan kegelapan. Dan terangnya itu menyinari dunia, menyinari hati manusia. Hal ini bukan berarti Yesus seperti lampu Natal atau lampu ini ya, atau juga seperti lilin yang menyala yang kemudian ditempatkan di suatu tempat, di suatu lapangan, di suatu rumah yang gelap atau dalam kamar yang gelap. Kemudian kalau ada orang yang ingin mengalami terang, dia datanglah ke tempat itu supaya dia bisa berada dalam terang. Bukan seperti itu, tetapi Yesus atau sang terang itu hadirnya di hati manusia. Jadi Tuhan Yesus secara pribadi
hadir di dalam hati manusia yang penuh dengan kegelapan. Kalau Yesus itu hadirnya hanya di tengah gereja yang gelap, di tengah lapangan yang gelap, di mana-mana pun yang gelap selain dalam hati manusia, Bapak Ibu Saudara, maka sesungguhnya hidup manusia tetap berada di dalam kegelapan, sekalipun dia ada di tempat yang terang seperti ini. Kecenderungan hati melakukan kejahatan, kecenderungan hati memikirkan sesuatu yang jahat, kecenderungan hati menyampaikan atau memperkatakan yang jahat, bukan tergantung dari suasana terangnya ini, tapi tergantung juga dari hatinya. Hatinya penuh dengan kegelapan, maka apa yang dia lakukan, dia katakan, dia pikirkan, semuanya berada di dalam gelap. Kecenderungannya gelap, sekalipun berada di tempat yang terang. Maka Yesus hadirnya bukan di tempat yang gelap, tapi dalam hati manusia yang gelap itu, yang begitu pekat karena dosa. Dan Yesus ingin menyingkirkan kegelapan dalam hati kita, menerangi hati kita, menerangi hidup kita, sehingga kita mampu hidup dalam terang, melakukan segala sesuatu dalam terang, mengatakan dan memikirkan segala sesuatu di dalam terang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam di antara kita bukan berarti diam di suatu lokasi lalu kita berkumpul. Diam di antara kita berarti diam di dalam hati kita, diam di dalam hidup kita, dan menerangi jiwa kita, menerangi hati kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya begitu gelapnya hati kita, sehingga Yesus perlu datang ke dalam dunia untuk menerangi hati kita, melenyapkan kegelapan di dalam hati kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka terang itu harus tinggal di dalam hati manusia. Kalau manusia ingin kegelapan di dalam dirinya dilenyapkan, kalau manusia ingin hidupnya diperbaharui. Tanpa itu, maka tidak mungkin manusia bisa lepas dari kegelapan. Maka Yesus secara pribadi menjumpai manusia. Dia tinggal secara pribadi dalam diri manusia. Saudara, terang itu bersifat pribadi karena terang itu tinggal di dalam hati manusia. Bukan di sebuah kota, bukan di sebuah negara, bukan di sebuah lokasi. Jadi hanya mereka yang mau membuka hati dan menerima terang itu tinggal di dalam hatinya, yang mengalami terang yang sejati, yang akan memperoleh terang dari Tuhan. Sedangkan yang menolak, maka terang itu tidak akan tinggal di dalam hatinya. Artinya Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita ini sudah beragama Kristen bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, tapi kalau kita belum menerima terang itu tinggal berdiam di dalam hati kita, maka kita akan terus hidup di dalam kegelapan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kegelapan pasti sirna. Sebab terang yang percaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Jadi hanya terang yang sekarang menguasai hatinya, terang yang menguasai hidupnya. Maka setiap orang yang telah menerima Yesus, menerima terang yang sebenarnya itu, maka dia akan mengalami perubahan di dalam hidupnya. Karena sekarang dia tahu, oh aku sekarang hidup dalam terang. Dulu ternyata yang aku lakukan itu adalah salah. Dulu yang aku katakan itu keliru. Dulu yang aku pikirkan itu ternyata pikiran yang bejat atau pikiran yang jahat. Karena dulu aku tidak tahu, karena aku masih dalam kegelapan. Pikirku itu benar, tapi ternyata adalah keliru. Tapi begitu kita hidup dalam tenang, wah, yang dulu ternyata salah. Sekarang aku mau melakukan yang benar, aku melakukan yang baik. Karena sekarang aku hidup di dalam terang, aku sudah bisa melihat yang baik, yang benar, yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara, dulunya kita gelap.
Kini kita di dalam terang. Dulunya kita berdosa, tapi sekarang kita dikuduskan oleh Tuhan. Dulunya perbuatan, perkataan, dan pikiran kita gelap, tapi saat ini perbuatan, perkataan, dan pikiran kita ada di dalam terang. Dulunya kita berjalan menuju kebinasaan karena kita tidak melihat itu jalan apa. Tapi sekarang begitu kita hidup di dalam terang, kita tahu ini jalan yang benar, itu jalan yang keliru. Saudara, dulunya kita berjalan menuju kepada kebinasaan, sekarang kita berjalan menuju kepada hidup yang kekal, yaitu jalan kebenaran. Dulunya kita menderita, dulunya kita berduka, merasa ketakutan karena ancaman hukuman, sekarang di dalam sukacita. Kenapa? Karena ada jaminan hidup yang kekal. Saudara, sukacita yang besar inilah yang sekarang dimiliki oleh orang-orang yang telah menerima terang, orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Bahkan sukacita ini Bapak Ibu Saudara menjadi semangat bagi kita untuk menjalani hidup dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kenapa kok bersukacita? Karena ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, kita akan bersama-sama dengan Tuhan berada di dalam kerajaan surganya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang tidak mau Yesus datang karena dia merasa enak di dalam dunia ini. Katanya seperti itu. Tapi sebenarnya dia sedang berada di dalam kegelapan. Orang-orang yang sudah hidup dalam terang pasti merindukan sukacita itu menjadi terwujud nyata, sempurna. Ketika Tuhan Yesus datang, maka dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus berada di dalam kerajaan surga. Maka Bapak Ibu, di dalam masa Advent ini kita diingatkan bahwa memang kita penuh dengan sukacita untuk merayakan Natal. Dan biarlah sukacita itu mendorong kita untuk menyatakan terang kepada orang-orang di sekeliling kita. Jangan sampai hanya hiasan-hiasan Natal saja tanpa ada lampu, gitu ya. Ini hanya perumpamaan ya, Bapak Ibu, jangan lalu kemudian dijadikan sebuah keharusan kalau ada ornamen Natal harus ada lampu gitu ya. Nanti Bapak Ibu bingung harus beli di mana. Tapi ini ingin menyatakan bahwa jangan sampai sukacita kita itu hanya gara-gara merayakan Natal. Tapi sukacita kita itu karena terang itu telah hadir dalam diri kita. Dan terang itu kita ungkapkan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Sehingga orang lain bisa mengalami juga terang yang kita pancarkan. Mereka bisa melihat, oh ternyata Dani hidup di dalam terang. Aku juga mau dong hidup seperti kamu di dalam terang. Sehingga orang itu tertarik untuk mengenal Tuhan Yesus. Nah saudara, inilah kesempatan bagi kita di masa Advent ini untuk mengingat kembali bahwa Tuhan sudah hadir di dalam diri kita. Tuhan Yesus menjadi terang di dalam hidup kita yang menerangi kegelapan, bahkan mengelenyapkan kegelapan sehingga kita hidup di dalam terang. Adakah kita merasa iba ketika melihat orang lain sedang berjalan tapi dia tidak tahu jalan itu menuju kemana? Padahal jalan itu menuju kepada kebinasaan. Harusnya kita panggil dia, kasih tahu, ini loh jalan yang benar, jalan menuju kepada surga. Apakah kita tidak merasa kasihan ketika melihat orang lain berbuat sesuatu yang jahat, tapi orang itu tidak tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah jahat? Harusnya kita kasih tahu itu keliru. Harusnya kami melakukan yang seperti ini. Sering kasih oleh Tuhan, begitu banyak orang yang tidak tahu karena mereka berada di dalam kegelapan. Hati mereka masih dipenuhi dengan kegelapan dan tidak ada terang sedikit pun. Inilah waktunya bagi kita untuk mewartakan terang itu. Mewartakan sukacita itu bahwa Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus ingin hadir di dalam hidupmu, menerangi hidupmu, dan menolongmu menikmati sukacita seperti yang aku alami. Saudara, kalau ada pemimpin yang jahat dan kejam kepada rakyatnya,
Maka dalam pemilu, ya ini kan pilkada tanggal 9 Desember lalu, ya, orang itu merekomendasikan kamu pilih ini karena ini gini dan lain sebagainya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara itu tahu bahwa pemimpin itu jahat, pemimpin itu tidak beres di dalam kerjanya, tidak memikirkan rakyat, maka di dalam pemilu selanjutnya kira-kira Bapak Ibu Saudara akan merekomendasikan tidak kepada orang lain. Kamu pilih ini loh, ini orangnya jahat. Kamu pilih ini loh, ini orangnya itu brengsek, dia tidak mau ngurusi rakyat tapi korupsi terus, enak-enak jalan-jalan ke luar negeri tapi rakyatnya enggak diurusi. Apakah Bapak Ibu Saudara mau merekomendasikan pilih yang ini? Tentu tidak. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara itu tahu ada pemimpin yang baik, pemimpin yang mengasihi rakyatnya, pemimpin yang mau berkorban bagi rakyatnya, pemimpin yang mau memikirkan kehidupan masyarakatnya makmur dan adil, kira-kira Bapak Ibu Saudara akan merekomendasikan untuk dipilih dalam pemilihan selanjutnya enggak? Pasti. Apalagi Bapak Ibu Saudara sudah merasakan, iya aku pernah ditolong oleh pemimpin ini, oh iya pernah gerejaku pernah ditolong oleh pemimpin ini, oh iya pernah desaku di mana aku tinggal pernah juga ditolong oleh pemimpin ini. Banyak teman-temanku juga ditolong oleh pemimpin ini, jadi aku merekomendasikan supaya kamu pilih pemimpin ini. Pokoknya kamu tidak keliru pilih kalau memilih pemimpin yang ini. Pasti akan maju, pasti akan makmur sejahtera. Begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kasih Tuhan otentik, kasihnya Tuhan terarah keluar. Dan Tuhan itu tidak menawarkan kebaikannya, tidak menawarkan keselamatannya itu dari surga. Kita tidak mungkin bisa menggapainya kalau tawaran itu dari surga. Tapi justru dia datang ke dalam dunia menjadi manusia, menerangi kegelapan dan menawarkan, mau enggak kamu hidup di dalam terang? Mau enggak kamu aku selamatkan? Di hadapan kita, di dalam hati kita. Tuhan tidak jauh di sana, tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Maka Alkitab menyebutkan Immanuel. Kalau ada yang seperti itu Bapak Ibu Saudara, maka harusnya kita menerimanya. Dan kalau kita sudah menerimanya, maka kita harus mewartakannya kepada orang lain. Supaya orang lain pun juga pada akhirnya menerima Tuhan yang begitu mengasihi manusia, yang mau berkorban bagi manusia, sekalipun manusia itu berdosa. Saudara, Allah tidak menawarkan kabar baik itu dari jauh, tapi justru dari dekat. Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan mau menerangi hati kita. Sudahkah Bapak Ibu Saudara menerima terang yang sejati itu? Jikalau Bapak Ibu Saudara sudah menerima terang yang sejati itu, maukah kita juga mewartakan kabar sukacita ini kepada orang-orang yang masih berada di dalam kegelapan? Supaya mereka tahu Tuhan Yesus Sang Terang itu mau tinggal di dalam hatinya. Dan mereka membuka hati sehingga mereka hidup di dalam terang, menerima sukacita yang sejati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya sukacita yang ada di dalam diri kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita, karena sudah mengalami, melihat, merasakan enaknya, nikmatnya, luar biasanya hidup di dalam terang, kiranya mau membuat kita menceritakan kabar sukacita ini, hidup di dalam terang bersama dengan Tuhan. Biarlah di masa Advent ini kita semakin mempersiapkan diri dengan baik dan terus mewartakan terang di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena jikalau Engkau tidak hadir di dalam dunia ini, tidak hadir secara pribadi di dalam hati kami, maka kami masih berada di dalam kegelapan dan kami tidak mungkin dapat menemukan jalan yang benar. Kami terus berjalan menuju kebinasaan.
Tetapi karena Kristus telah datang ke dalam dunia menjadi terang bagi dunia, menjadi terang di dalam hati kami, maka kami semakin tahu jalan kebenaran. Dan kami terus beroleh sukacita hidup di dalam terang. Ajarlah kami juga Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita ini, supaya setiap orang yang mendengarnya, mereka mau menerima terang dan mau hidup di dalam terang, sehingga mereka pun juga mengalami sukacita hidup di dalam terang. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Dengan penuh rasa syukur, kita naikkan segala pujian, hormat serta kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa pohon selamat, sumber berkat. Kekasih-kekasih Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Dan oleh pertolongan Allah Roh Kudus, engkau dimampukan untuk mengalami sukacita yang sejati, agar engkau dapat terus memancarkan terang di sekelilingmu, dan sukacita itu dialami oleh orang-orang di sekelilingmu, baik sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kebaktian selesai, jemaat dipersilahkan mengambil saat teduh. Sampai jumpa minggu depan, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara.